Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu, salam rahayu buat kalian semua. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Kalian bisa bilang amin di dalam kolom komentar. Terima kasih sebelumnya untuk kalian yang sampai saat ini masih terus mendengarkan dari cerita-cerita dan pengalaman mistis yang dibagikan kepada Vicky Tanaka. Kali ini Vicky Tanaka akan menceritakan sebuah kisah dari seseorang yang hidupnya hanya terbaring di atas ranjang. Dan ia baru menyadari penyebabnya setelah 10 tahun. Kisah ini bermula pada Juni 2008 di sebuah desa yang sekarang telah berubah menjadi sebuah kecamatan. Dan telah ramai penduduknya berkat adanya pabrik yang beroperasi di dekat desa tersebut. Saya Yatno, biasa dipanggil Pak Yatno. 10 tahun lalu, saya adalah seseorang yang disegani di desa ini. Saya menjabat sebagai kades lebih dari 3 periode. Kala itu, saya selalu menang telak dalam setiap pesta demokrasi untuk pemilihan lurah. Bagaimana tidak, saya memiliki akses dan termasuk orang yang mengendalikan sirkulasi di desa ini. Bukan karena saya jago dalam hal negatif, melainkan saya ketika itu memiliki segala kekuatan dalam arti materi, uang, lahan persawahan, dan sebagai makelar dari komoditas di sana. Mulai dari penampung jagung, padi, cabai, hingga berbagai hasil bumi lainnya. Serta saya juga mengendalikan lajunya ekonomi seperti saya memiliki toko yang paling vital, mulai dari sandang, pangan, dan papan. Semua termasuk komplit beserta pupuk dan bibit. Sampailah tahun-tahun akhir saya menjabat, saya harus mengalami keruntuhan yang menggerus semua itu. Dan itu juga menguras tenaga serta tubuh saya. Ketika itu 1 tahun sebelum masa bakti saya habis, ada seseorang yang bernama Tono. Warga di desa ini juga. Ia selalu menjadi rival dalam setiap kompetisi apapun di desa ini, termasuk kompetisi menjadi lurah. Namun ia selalu berhasil saya kalahkan, dengan materi maupun dengan cara kotor. Kami biasa memanggilnya Pak Tono, karena ia juga seumuran dengan saya. Pria dengan kelahiran di tahun 67. Kami sendiri mempunyai pendukung masing-masing. Dan sampailah saya mempunyai masalah internal dengan dirinya. Yang membuat saya harus menyelesaikan ini dengan cepat dan bersih. Karena pemimpin seperti saya, yang paling dibutuhkan dari masyarakat adalah simpati dan empatinya mereka terhadap saya. Karena itu merupakan tonggak utama di dalam suara kemenangan. Ketika itu ada seseorang yang menjual hasil panennya ke rumah. Saya ketika itu meletakkan harga yang sedikit lebih murah. Karena mengingat stok dalam gudang saya masih banyak. Karena harga tersebutlah seseorang itu mengurungkan menjual hasil panennya kepada saya. Dan lebih memilih menjualnya kepada Pak Tono. Yang ketika itu memang memasang harga lebih tinggi sedikit dari saya. Ia lebih memilih untung sedikit asalkan bisa menggoyang saya. Saya yang merasa di atas angin dan kekuasaan selalu tak ingin kalah. Akhirnya cara licik pun saya gencarkan. Saya ketika itu menyuruh orang untuk membakar gudang Pak Tono. Saya pun hanya berpikir jika itu hanya gudang saja. Ternyata rumah Pak Tono ketika itu kosong. Yang mana api tersebut baru diketahui setelah si jago merah menghabiskan gudang beserta rumahnya. Dan saya mendapatkan kabar jika Pak Tono pergi ke tempat mertuanya. Setelah sekembalinya ia menjadi syok dan jatuh sakit. Lalu setelah kejadian itu, saya tak lagi mendengar kabar maupun keberadaannya. Hampir 2 bulan lamanya saya baru mendengar jika ia telah pindah rumah. Saya yang mendengar itu senang sekali, karena tidak memiliki saingan lagi. Tak terasa setelah kejadian itu berjalanlah hampir 1 tahun. Ketika suatu malam, saya mendapati bau busuk yang amat kuat di area sekitar rumah. Ketika itu hampir 1 minggu bau itu tidak hilang-hilang. Sampai-sampai orang yang datang tak mau berlama-lama di sana, yang lama-kelamaan membuat orang-orang menjadi sungkan untuk berbelanja atau menjual padinya ke saya. Setelah dicari-cari dari mana asal bau bangkai tersebut, barulah saya mendapati ada seekor kucing hitam yang mati di atas plafon. Lalu ketika esok malamnya, beberapa kali suara seperti di atap rumah saya, diinjak-injak oleh sesuatu, karena suaranya memang terdengar seperti seseorang yang sedang berjalan. Disusul dengan penampakan-penampakan di dalam rumah, serta semua halusinasi terasa lebih nyata sekali.
Seperti waktu itu ketika saya sedang makan bersama anak istri. Saya melihat istri saya memasak sesuatu yang tidak lazim, yaitu memasak sebuah bangkai hewan. Setelah saya membuangnya, yang akhirnya terjadilah percecokan di antara kami. Setelah saya membuangnya dan ternyata saya memeriksanya, itu bukanlah bangkai, melainkan daging hewan yang dibuat ataupun dimasak menjadi rendang. Kenapa dengan saya ini, ujar saya dalam hati. Lalu saat saya makan di lain waktu, saya tiba-tiba menjadi tidak bisa menelan makanan. Yang membuat saya tersedak ternyata apa yang ada di dalam mulut saya, yaitu adalah sebuah gumpalan rambut dan beling, dan harus dibawa ke rumah sakit. Ketika sedang dirawat di rumah sakit, saya sendirian di sana. Tiba-tiba suatu malam listrik di rumah sakit menjadi mati, membuat suasana menjadi gelap gulita. Lalu datanglah makhluk yang seukuran 5 kali ukuran manusia, dengan taring yang panjang dan mata yang memerah, serta ia membawa sesuatu di tangannya, yaitu sebuah duri yang sangat besar. Lalu ia tusukkan di setiap ruas tulang belakang saya. Ketika itu saya menjerit-jerit kesakitan. Sampai-sampai sakit itu terasa sekali di ubun-ubun, yang membuat saya mengalami kejang, saking sakitnya. Anehnya ketika dokter datang, ia malah mengatakan jika saya hanya bermimpi saja. Lalu ia pun tersenyum menatap saya, serambi menyeringaikan taringnya. Saya gelagapan ketika itu melihatnya. Saya ketika itu dibawa ke rumah sakit, bukannya malah sembuh, malah menjadi lebih parah. Saya tidak bisa lagi menggerakkan sebagian tubuh saya. Seolah-olah ekstremitas bawah saya mati rasa. Alhasil ketika sore harinya saat istri saya datang, saya dinyatakan lumpuh. Saya ketika itu mendengarnya langsung syok dan menangis-nangis. Ditambah saya tidak bisa berbicara karena luka di leher saya, yang mana itu harus diperban. Saya hanya bisa memegangi tangan istri saya dengan erat. Ia pun berlinang saat saya menatap matanya. Akhirnya istri saya pun meminta kepada dokter untuk memulangkannya besok, agar bisa mengurangi biaya perawatan. Lalu istri saya mengatakan kepada saya kalau ia akan merawat saya di rumah sendiri. Hari berlalu, tahun-tahun terlewati, bukannya makin sembuh, saya malah semakin terpuruk. Ditambah dengan luka dikubitus di punggung saya, di mana diakibatkan tidak adanya pergerakan sama sekali di tubuh saya, yang mana saya hanya bisa berbaring dan duduk itu pun dipandu. Ditambah dengan kedatangan makhluk-makhluk yang setiap malamnya tak henti-henti menusuk-nusuk saya, mulai dari dada, kepala, dan tulang saya. Sampai-sampai rasanya itu ke dalam sumsum saya. Itu berjalan tahunan. Lalu tibalah di tahun di mana saya tinggal tulang dan kulit. Saya malam itu melihat makhluk yang lain datang. Ia tak menyiksa saya, melainkan hanya menatap saya semalaman. Lalu saat menjelang subuh ia mendekati saya, dan tiba-tiba menghisap sumsum tulang belakang saya, di mana rasa sakitnya sampai di kepala seperti terlindas sesuatu yang berat. Saat saya berontak, disitulah istri saya terbangun dari kamar sebelah. Memang ketika saya sakit, saya tidak lagi sekamar dengannya. Mungkin rasa empati sedikit berkurang terhadap saya. Ketika istri saya datang, ia hanya memberikan selimut kepada saya. Mungkin ia mengira jika saya kedinginan, atau mungkin ia sudah lelah merawat saya. Anak saya semakin besar dan dewasa. Ia menjadi gadis yang ayu dan cantik. Lalu saat malam harinya anak saya bercerita ketika itu. Ia didatangi makhluk seperti buto. Buto tersebut seolah-olah nyata. Makhluk itu menahan dirinya dan menyentuhnya di dalam mimpi. Namun saat setelah selesai berhubungan, itu benar-benar terasa nyata, sampai memberikan bekas. Saat saya mendengarnya, bertambahlah sakit di hati dan tubuh saya. Hampir 10 tahun lamanya, keluarga saya dipermainkan seperti itu. Sampai-sampai sebutir padi di dalam gudang kebanggaan saya kosong blong. Dan isi toko yang dulunya besar, kini sudah habis terkuras. Ketika itu saya ingat betul, saya disuapi oleh bubur yang dicampur dengan daun kelor. Karena tidak memiliki apa-apa lagi, sawah dan aset lainnya semua sudah tergadaikan untuk biaya hidup dan pengobatan medis. Ketika saya disuapi itu, saya merasa mual sekali dan ingin muntah rasanya. Saat tak tahan lagi, saya pun memuntahkan sesuatu itu. Itu seperti gumpalan daging dan abu sekam. Di situ tenggorokan saya terasa panas dan gatal. Satu harinya setelah saya merasa baikan, saya pun bingung. Lalu teringat dengan Pak Tono yang ketika itu gudangnya saya bakar.
Lalu saya meminta istri saya untuk mencari alamat Pak Tono. Sekitar 1 minggu, barulah kami mendapatkan alamatnya. Dan saya mengirimkan permintaan maaf serta foto diri saya. Lalu 1 bulan kemudian ia membalas surat saya. Dan dalam 1 bulan itu tidak ada gangguan makhluk apapun, selain sakit medis yang saya terima. Ketika surat sudah saya terima, malamnya lumpuh saya tiba-tiba menghilang. Dan saya bisa berdiri lagi, walau harus tertati-tati. Lalu saya menyadari ini semua perbuatan Pak Tono. Dan saya menyadari jika ini juga kesalahan saya. Saya ketika itu ingin menemuinya. Namun karena tidak memiliki apa-apa lagi, akhirnya niat itu terhenti sampai di situ. Tepat di 10 tahun saya sakit, sekembalinya Pak Tono, ia membawa air ke rumah dan meminta saya meminumnya. Barulah ketika sakit yang tidak bisa dideteksi oleh medis itu hilang seketika. Dan ia juga meminta maaf ketika itu jika ia benar-benar sakit hati. Saya pun melakukan hal yang sama, meminta maaf kepada Pak Tono. Alhamdulillah sekarang saya sudah sembuh di usia tua dan tak lagi berambisi apapun. Begitupun dengan Pak Tono. Setelah menyudahi sakit saya, dia pun kembali ke rumahnya, dan kami saling berkunjung dari tahun ke tahun.